jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan membahas pengaruh media game, film, musik, dan buku luar terhadap language comprehension seseorang. Perkembangan teknologi menuju era 5.0 sangat memberi pengaruh dan peranan besar pada berbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, kesadaran individu dari berbagai generasi terhadap pentingnya mempersiapkan pengetahuan terhadap hal ini sungguh merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan dalam menyongsong kemajuan teknologi dan informasi ini adalah kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan benar, sesuai standar komunikasi dan pemahaman terhadap makna yang disampaikan dengan cara interaksi yang baik dan benar pula. Pada generasi muda diharapkan dapat memiliki kesadaran dalam berbahasa Inggris yang baik karena kebutuhan akan perkembangan teknologi informasi 5.0 yang memungkinkan peranan bahasa Inggris dalam mengakses informasi dan penggunaannya yang semakin tinggi. Generasi muda yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi maka akan tertinggal dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mahasiswa dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan media yang mudah dan sering digunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam mempelajari bahasa Inggris, sehingga lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Saat ini banyak media yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris, seperti halnya musik, video game, film, dan lainnya. Pada masa ini, minat pada game, film, musik sedang mengalami peningkatan yang sangat pesat di kalangan masyarakat dan mulai menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari yang wajib dilakukan masyarakat dalam beraktivitas harinya, terutama ketika mengisi waktu luang. Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan ini dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan yang menarik untuk melepaskan diri dari rutinitas yang ada. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan ketika melakukan kegiatan ini, khususnya kemampuan dalam berbahasa Inggris. Karena sebagian besar game, musik, dan film yang ada pada saat ini menggunakan bahasa Inggris. Dapat diketahui bahwa bahasa merupakan suatu alat yang digunakan untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dengan menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, atau konsep kepada seseorang, dan untuk memperoleh informasi juga. Kemampuan berbahasa atau language skill pada saat ini merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, di mana perkembangan kultur dan teknologi menuntut kita untuk mempelajari dan memahami bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Pada masa sekarang muncul berbagai argumen yang menyatakan bahwa dengan bermain game dapat menstimulus kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian diteliti oleh peneliti bernama Huyen dan Ngan. Mereka memberikan peneliti untuk beberapa siswa dengan bermain beberapa game. Hasil dari penelitian tersebut adalah para siswa tampak lebih cepat memahami dan mempertahankan materi pelajaran dalam lingkungan yang bebas stres dan nyaman. Selain itu, siswa yang terlibat dalam penelitian mengakui bahwa bahasa Inggris yang digunakan dalam game membantu mereka dalam menyelesaikan tugas sekolah mereka. Kemampuan siswa dalam mempelajari bahasa Inggris dapat disebabkan karena telah terbiasa dengan kata-kata dan kalimat yang ditampilkan dalam game, berupa petunjuk-petunjuk dan peraturan yang ada, sehingga pemain dapat menyelesaikan game tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penggunaan game terhadap kemampuan berbahasa Inggris dilihat dari segi language comprehension yang dimiliki. Next. Di sini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya, terutama tentang pengaruh game, musik, film, dan media lainnya dalam kemampuan atau comprehension dari bahasa Inggris. Sejak kecil, saya suka bermain game. Petualangan seperti Grand Theft Auto, Resident Evil, Lego Games, dan sebagainya. Dan saya benar-benar invested sama cerita di dalamnya dan di dialog-dialognya. Dan disitu tanpa saya sadari, saya mempelajari dan membiasakan kosakata-kosakata
yang ada pada game itu masuk kepada otak saya. Dan berikutnya dalam memahami bahasa Inggris ini juga saya dibantu dengan media lain seperti menonton film atau series luar, yang dimana saya lebih memahami lewat kalimat-kalimat pada dialog dan alur dari cerita tersebut. Dan tanpa saya sadari, dari situ saya juga memahami pronunciation bahasa Inggris karena kebiasaan menonton film berbahasa Inggris menggunakan English subtitle dapat mendorong saya memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik. Karena dalam berbicara dibutuhkan penguasaan kosakata serta susunan kata, frase, kalimat, dan juga maksud yang disampaikan. Next. Sama halnya dengan musik, yang dimana saya lebih suka dengan musik luar saat masih kecil. Contohnya seperti yang saya suka dengar itu seperti band One Direction atau rapper yang saya sangat suka sampai sekarang juga, Kendrick Lamar dan sebagainya. Di situ karena saya suka dengan musiknya, saya juga menghafali liriknya dari Google atau web atau aplikasi streaming musik, dan saya melatih listening dan talking saya di situ. Dan saya juga membaca novel fiksi luar seperti contohnya di sini ada Percy Jackson atau Maze Runner. Dan dari membaca ini saya belajar memahami grammar dari dari kata-kata di buku itu. Terus dan setelah saya sadari, 4 kegiatan tadi itu merupakan paket lengkap untuk memahami mempelajari bahasa Inggris, seperti game yang melatih kemampuan reading dan listening, film yang melatih listening, musik yang melatih talking dan listening, dan terakhir membaca yang melatih reading dan grammar saya. Tapi mungkin skill atau comprehension dari bahasa Inggris yang saya miliki masih kurang. Tetapi dari kegiatan-kegiatan tadi yang membuat saya menjadi lebih tertarik dan ingin belajar lagi. Dan saya merasa pengalaman tadi merupakan head start untuk belajar bahasa Inggris dibanding teman seusia saya. Hal ini terbukti saat saya menjadi perwakilan salah satunya dari sekolah SMP saya saat saya mengikuti lomba bahasa Inggris di Medan. Dan walaupun saya akhirnya gagal mendapat juara, tapi saya juga merasa bangga dengan diri saya dengan hasil dari belajar sendiri saya, belajar otodidak tadi yang mampu menjadikan saya perwakilan dari sekolah. Dan meskipun demikian, kita juga perlu waspada terhadap potensi dampak negatif dari pengaruh-pengaruh tadi. Seperti contohnya, misalnya terkadang mungkin terdapat banyak kosakata yang kurang baik atau kurang sopan untuk disebut, untuk dikatakan pada publik atau pada umum. Dan makanya dari situ kita harus perlu memilah dengan baik bahasa yang kita pelajari dan batasan-batasan dan dampak negatif lain dari kata tersebut. Dan dampak yang lain itu adalah mungkin kalau kita terlalu banyak memakai waktu yang dihabiskan untuk bermain game, nonton film dan lain-lainnya tadi, itu bisa mengaruh ke waktu belajar kita untuk bahasa Inggris secara formal seperti dalam kelas atau les dan sebagainya. Jadi kita juga perlu menimbang mana yang cukup, mana yang udah kelewatan. Nah, jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan antar mengkonsumsi media luar negeri dan waktu yang dihabiskan untuk belajar bahasa Inggris secara langsung. Dan kita dapat memanfaatkan pengalaman dari media ini sebagai tambahan untuk memperkaya pemahaman bahasa Inggris kita, bukan sebagai pengganti dari pembelajaran langsung. And that's it. Harapan saya ke depannya, metode ini bisa dilakukan jika kita ingin membuat atau menginvestasikan anak dari kecil seperti saya dahulu untuk memahami bahasa Inggris lebih cepat. Dan tentunya di sini juga ada peran untuk orang tuanya yang dimana perlu membatasi dari pengonsumsian dari media luar ini, seperti membatasi mana yang boleh dan tidak boleh seperti yang saya bilang tadi, dan perlu dibatasi juga untuk waktu-waktunya. Dan berikut adalah penjelasan saya tentang pengaruh media luar
terhadap comprehension seseorang dalam berbahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Pamit.